Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi situasi saat ini yang berkembang di sekeliling kita. Menyikapi seluruh kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Perkembangan jumlah pasien-pasien COVID-19 yang saat ini terus meningkat. Yang saat ini belum ada tanda-tanda penurunan. Ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa optimis. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk menyikapi seluruh kondisi kita saat ini dengan cara yang terbaik. Karena pada dasarnya seorang muslim adalah orang yang senantiasa dalam keadaan baik dalam hal apapun. Ketika kemudian kita diberikan musibah oleh Allah, kita kemudian bersabar. Dan sabar ini adalah kebaikan untuk kita. Kalaupun kita mendapatkan karunia, maka kita pun bersyukur. Dan syukur itu adalah juga membawa kebaikan kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa ikhtiar semaksimal mungkin. Oleh karena itu, marilah kemudian kita laksanakan program-program pemerintah. Marilah kemudian kita laksanakan anjuran dari para pakar-pakar yang kemudian sudah mengkaji ini dengan baik. Marilah kita laksanakan protokol kesehatan dengan baik sebagai ikhtiar maksimal kita agar tidak terkena virus COVID-19 ini. Tetapi sebagai seorang yang beriman, protokol kesehatan saja masih belum cukup. Marilah kemudian kita sempurnakan dengan melaksanakan protokol spiritual dengan baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sempurnakan protokol kesehatan dengan meningkatkan juga protokol spiritual kita. Yang pertama, marilah kita gunakan masker untuk menutup mulut kita. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ. Marilah kita maskeri mulut kita dengan cara berbanyak kita berzikir kepada Allah. Mari memaskeri mulut kita dengan tidak menggunakan mulut ini untuk mengatakan sesuatu yang sia-sia dan bahkan mengandung dosa. Mari kita jaga mulut kita, maskeri mulut kita dengan banyak berzikir, menggunakan mulut ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Banyak beristighfar, banyak bersyukur kepada Allah, mengucapkan takbir, tahlil, tahmid. Marilah lisan kita senantiasa basah dengan kalimat-kalimat yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sempurnakan protokol kesehatan kita dengan protokol spiritual. Mencuci tangan, hand hygiene. Dan bukan hanya sampai di situ, marilah kita sempurnakan dengan berbanyak wudu. Karena berwudu bukan hanya sekedar mencuci kita, mencuci jasmani fisik kita, tetapi berwudu juga dapat mensucikan anggota badan kita yang lain, jasmani dan rohani.
Marilah kita bersihkan tangan kita, bukan hanya physically. Marilah kita bersihkan telinga kita. Mungkin telinga ini sering kali mendengar sesuatu yang tidak layak didengar. Kita bersihkan telinganya, dan kita bersihkan juga dari dosa-dosa telinga ini. Mata kita juga bersihkan. Tangan kita, kaki kita basuh dalam wudhu. Hadirin dirahmati Allah, kita bersihkan juga jiwa kita dengan membayar zakat dengan ikhlas. Marilah kita bayar zakat ini, karena zakat mampu mensucikan bukan hanya hartanya tetapi juga jiwa-jiwa kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita banyak-banyak bersedekah, karena sedekah ini dapat menolak bala. Dan di momen-momen kondisi seperti ini adalah momen yang paling tepat. Marilah kita berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita nafkahkan sebagian rizki yang diberikan Allah itu untuk menolong orang yang lain, bermanfaat bagi orang-orang yang lain. Dan kita berdoa mudah-mudahan dengan kita banyak bersedekah di jalan Allah, maka kita akan dihindarkan dari bala yang kemungkinan akan datang kepada kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga jarak. Jaga jarak bukan hanya jaga jarak dari faktor fisik saja, tetapi marilah kita jaga jarak dari kemaksiatan. Marilah kita jaga jarak dari dosa. Jangan berkerumun dengan orang-orang yang banyak dosa dan kemaksiatan. Karena pada hakikatnya dosa dan kemaksiatan itulah yang kemudian akan mendatangkan bala dan musibah bagi kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tegas mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa kita berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah, kita akan dapatkan balasan. Dan sebaliknya, barang siapa kita berperilaku buruk, berbuat dosa walaupun hanya sekecil apapun itu, kita akan mendapatkan balasan. Hadirin, sesungguhnya dosa yang kita berbuat itulah yang berbahaya bagi diri kita, karena dosa itulah yang akan mendatangkan malapetaka, bencana bagi diri kita. Hadirin rahmati Allah, oleh karena itu jaga jarak kita dari dosa, dari kemaksiatan. Hindari kerumunan orang-orang yang berbuat maksiat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, marilah kita vaksin diri kita. Mari kita vaksin diri kita, bukan hanya vaksin yang disuntikkan secara medis, tetapi marilah kita vaksin diri kita dengan cara banyak-banyak membaca Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ana ma huwa syifaa'a wa rahmatun lil mu'minin." Dan sesungguhnya telah aku turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar bagi orang-orang yang berilmu. Hadirin rahmati Allah, marilah kita vaksin diri kita dengan sebanyak mungkin membaca Quran. Mungkin selepas sholat fardu kita baca mungkin 2-3 ayat. Rutin kita laksanakan, kita lakukan. Insya Allah, semakin sering kita membaca Quran, hati kita akan semakin dekat kepada Allah. Ketenangan, kedamaian yang kita bisa kita rasakan. Dan kita akan menjadi semakin kuat. Imunitas kita akan semakin meningkat. Dan insya Allah kita akan terbebas, terhindar dari virus COVID-19 ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim kita harus ikhtiar maksimal melaksanakan protokol kesehatan sebagai sarana kita untuk beramal soleh sesuai dengan pendapat para pakar. Tetapi mari kita lengkapi semuanya dengan protokol spiritual yang kita tingkatkan dan kita jalankan. Insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh dalam menapaki ini semua, kita akan terhindar dari musibah ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum
insya Allah ikhtiar kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.